Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan, tetap sehat dan tetap sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Di hari ini kita akan memasuki di materi kita yang pertama di kelas 11 ini. Jadi kita mau siapkan semua alat-alat tulis kita untuk kita bisa mencatat dari materi kali ini. Langsung saja kita memasuki bab yang pertama dengan judul yaitu Tuhan Pedoman Kehidupan Keluargaku. Bahan Alkitabnya terambil dari dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, lalu di dalam 1 Korintus 11 ayat 3, dan yang terakhir ada di dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, langsung saja kita akan memasuki di materi yang pertama yaitu pengertian keluarga. Nah, kata keluarga ini bukan menjadi istilah asing di telinga kita, bukan? Ya, tentu saja. Karena kita hidup dan berkembang dalam keluarga serta bersama-sama ada dengan keluarga. Nah, ada banyak definisi yang berbeda yang mengatakan pengertian tentang keluarga. Ada yang mengatakan bahwa keluarga adalah suatu persekutuan antara dua individu atau lebih yang mempunyai ikatan cinta kasih dalam suatu pernikahan dan ikatan darah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lalu ada juga yang mengatakan keluarga adalah tempat pertama sekali kita mendapatkan kasih sayang. Ada juga yang mengatakan bahwa keluarga adalah tempat kita mendapatkan rasa nyaman dan perlindungan. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti ibu dan bapak serta anak-anaknya yang berada dalam rumah, seisi rumah begitu. Nah, meskipun ada banyak definisi yang berbeda-beda tentang keluarga, tetapi terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda tersebut dan merupakan ciri-ciri pokok keluarga. Nah, kita akan belajar ada beberapa ciri-ciri pokok keluarga. Yang pertama itu, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Nah, yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Jadi ini sudah jelas ya. Dan yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Nah, di dalam masyarakat juga dapat ditemukan bahwa keluarga terdiri dari dua bentuk, yaitu keluarga inti dan yang kedua keluarga besar. Nah, keluarga inti terdiri dari anggota kelompok ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan keluarga besar yaitu keluarga batin yang ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah dan senantiasa dipertahankan. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, dan sebagainya. Lalu kita akan belajar fungsi keluarga. Jadi ada beberapa fungsi keluarga di dalam rumah tangga. Ada 9 fungsinya. Yang pertama itu fungsi biologis. Nah, fungsi biologis ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan seks antar suami istri untuk menghasilkan keturunan. Lalu berkaitan dengan pemenuhan misalnya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Nah, ini adalah pengertian dari fungsi biologis keluarga. Yang kedua,
fungsi sosialisasi. Nah, kalau fungsi sosialisasi ini berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat. Nah, ini yang ketiga arti dari fungsi sosialisasi keluarga. Yang kedua maksud saya. Kalau yang ketiga adalah fungsi afeksi. Kalau fungsi afeksi ini berhubungan dengan rasa afeksi, misalnya rasa kasih sayang, rasa keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Lalu yang keempat adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini berkaitan dengan pendidikan untuk anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Itu adalah fungsi edukatif. Yang kelima yaitu fungsi religius. Kalau fungsi religius ini berkaitan untuk mendorong dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang keenam yaitu fungsi protektif. Fungsi protektif ini bertujuan agar memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis, maupun psikologis bagi seluruh anggota keluarganya. Lalu yang ketujuh fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga kita. Yang kedelapan, fungsi ekonomis, yaitu berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan yang terakhir yaitu fungsi status sosial. Kalau fungsi status sosial ini yaitu berkaitan dengan kedudukan atau status yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, itu dia pengertian dari fungsi keluarga menurut para sosiolog. Ada 9 fungsinya. Nah, lalu selain fungsi keluarga yang sudah diuraikan tadi, ada juga fungsi keluarga menurut Alkitab, anak-anak. Jadi ada 3 fungsi keluarga menurut iman Kristen. Yang pertama itu sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Nah, ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28. Nanti kalian bisa baca isinya ya. Nah, jadi manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, atau sebutannya yaitu imago Dei. Nah, jadi artinya manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan. Nah, termasuk juga dengan hubungan antar sesama dan juga alam semesta. Jadi, artinya setiap manusia yang Tuhan sudah ciptakan, termasuk keluarga kita, bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Misalnya, dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan secukupnya, menjaga kebersihan dan keindahan alam, ramah terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita lakukan mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Ya, misalnya
membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Kalau kita lihat atau kita temukan sampah di jalanan, kita bisa membuangnya di tempatnya. Lalu kita juga bisa menanam pohon yang rindang untuk membantu pertambahan oksigen untuk lingkungan kita, udara yang segar gitu ya. Nah, itu adalah contoh kecil bagaimana kita bisa mengelola alam semesta yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua, fungsi keluarga ini yaitu sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Nah, ini ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Nah, ini artinya berarti bahwa belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga, karena di sini dikatakan bahwa yang paling pertama yaitu lembaga yang menjadi pendidik utama yaitu keluarga. Nah, yang utama berarti belum ada lembaga lain mengungguli perannya dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan dan pembentukan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Nah, ini artinya sejak awal kita ada di keluarga kita, yang paling pertama dan utama menjadi pendidik, lembaga pendidik bagi kita adalah orang tua kita. Nah, tentu saja ini juga akan berhubungan dengan kita untuk masa yang akan datang ketika kita membangun keluarga, membangun rumah tangga, begitu ya. Nah, yang ketiga, fungsi keluarga yaitu sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Nah, ini ada di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Jadi, setiap anggota keluarga menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani, sehingga dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Jadi ketika kita di dalam keluarga kita masing-masing saling menunjukkan ekspresi saling mengasihi, sikap saling menghormati, saling mendukung, saling memotivasi, maka dari keluarga kita akan terpancar dampak dari nilai-nilai yang kita lakukan. Maka lewat keluarga kita, orang-orang yang melihat dapat terberkati atas apa yang kita lakukan di dalam keluarga kita. Jadi, ini dia 3 fungsi keluarga menurut Alkitab. Oke, jadi sampai di sini dulu materi kita di bab ini. Minggu depan kita akan lanjutkan. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.